皆さん、おはようございます。お元気ですか？はい。元気だと思いますよ. Kyo no Jukyo wa Nihongo de nandesu ka? Ya, jadi di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari apa itu dalam bahasa Jepang. Atau dengan pola kalimat Nihongo de nandesu ka? Ya. Oke. Nah, kita tahu ya bahwa di Jepang itu banyak sekali komik-komik, novel ya. Komik kan kalau bahasa Jepang kan manga ya. Komik dalam bahasa Jepang adalah manga. Nah, ini satu bentuk pola kalimat yang akan kita pelajari nanti ya. Makanya kita mengenal dengan pola Nihongo de nandesu ka. Nihongo sendiri adalah bahasa Jepang. De di sini adalah partikel yang menunjukkan tempat. Namun di sini di pola ini diartikan dalam ya. Nandeska itu apa? Maka diartikan semuanya menjadi apa dalam bahasa Jepang atau dalam bahasa Jepangnya dinamakan apa gitu ya. Baik, sebelum kita mempelajari pola-pola ini, saya akan bahas dulu tentang alat-alat dalam kehidupan sekolah ya, terutama benda-benda sering kita pakai dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Apa aja itu? Ayo kita lihat. Oke. Ya, pertama kita dengarkan dulu alat-alat yang akan kita pelajari. Kita dengarkan ya. 1番、本。2番、ノート。3番、消しゴム。4番、教科書。5番、鉛筆。6番、シャープペンシル。Oke ya. Ichibang, Hong. Hong ini adalah buku ya. Yang kedua, Nibang, Noto. Noto itu lebih ditekankan pada buku catatan. Bedanya apa dengan buku? Hong itu adalah buku secara umum ya. Sedangkan Noto buku khusus catatan. Itu bedanya. Lalu kemudian Keshigomu, penghapus ya. Kyokasho. Kyokasho adalah buku paket atau buku pelajaran ya yang kita gunakan. Sedangkan untuk LKS atau buku soal-soal itu namanya Mondaishu ya. Lalu Enpitsu. Nah, Enpitsu ini adalah pensil ya, pensil dari kayu. Lalu Shabu pensilu ya. Ini adalah sharp pencil ya atau pensil mekanik ya. Kalau dalam bahasa kita sebut dengan pensil cetekan ya. Oke, kita lanjutkan. 1番、Nah, kemudian kita dengarkan dulu penyebutannya. 7番、鉛筆削り。8番、筆箱。9番、物差し。10番、ルースリウス。11番、修正液。12番、辞書。 Oke, baik. Yang pertama, Enpitsu Kesuri. Enpitsu Kesuri ini adalah rautan pensil ya. Baik besar kecil, penyebutannya tetap sama ya, Enpitsu Kesuri. Lalu Fudebako. Fudebako adalah tempat pensil ya. Nah, kemudian Monosashi itu penggaris ya. Kemudian Rusurifu. Rusurifu ini kalau yang kita ketahui namanya binder ya. Loose leaf. Kalau kita beli binder kan ada tulisan depannya loose leaf ya, itu namanya Rusurifu atau binder ya. Lalu Suseeki ini stipo ya. Lalu Jisho itu kamus ya. Jisho adalah kamus. Lanjut. Kita dengarkan. 13番、しおり。14番、ボールペン。15番、黒板消し。16番、ペン。17番、カバン。18番、ホッチキス。 Baik. Nah, di sini kita mulai dari shiori. Shiori itu pembatas buku ya. Kemudian kalau baru pen itu ballpoint. Bedanya apa dengan pen? Nah, kalau pen ini ujungnya lancip. Kalau baru pen ujungnya tumpul.
Ya, ini kita sering tahu pada pulpen standar, pulpen pilot atau pulpen lainnya ya. Pulpen lama tentunya dia yang ujungnya tumpul. Faster itu ya. Lalu kokubang keshi. Kokubang keshi itu penghapus papan. Nah, kokubang keshi. Lanjutkan lagi pen. Pen ini pena ya. Dia yang ujungnya lancip. Nah, lalu kabang itu tas, baik tas jinjing ataupun tas ransel itu disebut dengan kabang. Lalu hojikisu. Hojikisu itu staples ya. Nah, nih kita lanjutkan. Oke, tadi adalah nama-nama benda yang telah kita pelajari dengan pengucapannya. Sekarang kita mempelajari kata tunjuk ya atau sashi kotoba. Nah, kata tunjuk ya di sini. Kata tunjuk yang kita pelajari ya ini adalah kore sore are. Kore artinya ini. Sore dan are artinya itu. Nah, kore sendiri menunjukkan benda atau alat ya, itu letaknya dekat dengan si pembicara. Berarti yang ngomong, kita yang ngomong nih. Bendanya ada yang kita pegang, yang ngomong ini yang megang bendanya. Itu kita bilangnya kore. Kita ya, tentunya yang pembicara yang ngomong. Kalau bendanya jauh dari pembicara, dekat dengan lawan bicara, ingat, bendanya jauh dengan pembicara, dekat dengan lawan bicara, itu kita menunjuknya dengan mengucapkan sore. Sedangkan jika bendanya jauh antara pembicara dan lawan bicara, itu kita menyebutnya are atau mengungkapkannya dengan are. Gitu ya. Maka di sini kita tahu. Nah, ini adalah si pembicara ya. Dia bilang kore ini karena bendanya ada di dekat dia. Nah, tapi kalau bendanya jauh dari dia, dari si pembicara ini, dia bilangnya sore. Namun lawan bicara ketika menunjuk benda yang ada di sini, ini bilangnya sore, ya. Dan menunjuk benda yang ada di sini bilangnya kore. Oke ya. Lalu jika jauh dari dua-duanya, ada letaknya sangat jauh sekali, itu kita gunakan are. Baik, ini adalah penggunaan kore sore are. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, pola kalimat yang akan kita pelajari adalah pola kalimat sederhana. Kore wa hong desu. Jadi, kata tunjuk ya. Kata tunjuk di sini. Lalu, ini adalah kata benda yang digunakan. Nah, kata bendanya apa? Yang kita ganti adalah kata tunjuk dan kata bendanya mengikuti gambar ataupun ilustrasi yang diberikan. Oke ya. Kore wa hong desu. Jika diartikan, kore ini wa partikel ya, hong buku. Jadi kita langsung saja, ini buku. Nah, sore wa hong desu itu buku, tapi letaknya agak sedikit jauh dari si pembicara ya. Kalau are wa hong desu sangat jauh dari si pembicara. Ya, letaknya sangat jauh. Nah, ini adalah tata bahasanya bumpo ya. Kore sore are partikel wa kata benda kemudian des ya. Sebagai contoh, kore wa enpitsu desu. Sore wa enpitsu desu. Are wa enpitsu desu. Yang saya tandai warna merah ini adalah yang bisa diganti dengan kata benda lain. Nah, lalu ini adalah kata benda kepala kalimat, maaf, kepala kalimat untuk menunjukkan kata benda di bahasa yang berbeda. Penyebutan dalam bahasa berbeda. Contoh, buku wa nihongo de hong desu. Saya ulangi, buku wa nihongo de hong desu. Nah, ini harusnya ada tanda kurungnya, namun belum saya sertakan untuk pemisah. Ya, ketika diterjemahkan, buku wa nihongo de hong desu, maka artinya buku, ya, dalam bahasa Jepang, nihongo de, dalam bahasa Jepang adalah hong. Saya ulangi terjemahannya, buku dalam bahasa Jepang adalah hong. Seperti itu ya. Lalu pola kedua, keshigomu wa Indonesia kode penghapus desu. Kita terjemahkan maka menjadi keshigomu. Ya, keshigomu ini dalam bahasa Indonesia
Nah, dalam bahasa Indonesia adalah penghapus. Nah, ya. Jadi, yang ada di awalan ini itu adalah kata benda sebelum diterjemahkan. Kemudian, yang ada di akhir ini adalah kata benda yang sudah diterjemahkan sesuai bahasanya. Seperti itu. Jadi ini adalah pola yang akan kita pelajari di bab ini. Kemudian contoh percakapan kaiwa. Mario-san, それは日本語で何ですか? B. これは日本語で鉛筆です. Saya ulangi. A. Mario-san, それは日本語で何ですか? B. これは日本語で鉛筆です. Baik, nah ini kita tinggal ganti ya. Misal kita ganti dengan Indonesiaku. Mario-san, それはインドネシア語で何ですか? これはインドネシア語でpenghapus des. そうですね。消しゴムは penghapus des. Lalu kita ubah dengan eigo. Mario-san, それは英語で何ですか? これは英語でpencil case des. Ya, eigo itu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya tepat bahasa adalah pencil case. Nah, kemudian ini tipe ya dengan Nihongo. Mario-san, それは日本語で何ですか? これは日本語で数世駅です. Seperti itu ya. Jadi bagian yang warna merah ini kecuali nama kan bisa diganti. Jelas paling simpel di sini ya. Nah, bagian yang ini yang bisa kita ubah sesuai soal yang dimaksud, gitu ya. Kita ganti dengan apa? Tuh. Oke, untuk pertemuan kali ini aja yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kyo wa otsukare sama deshita. Ja, mata laishu.